Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga salawat ini juga tersampaikan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajma'in, dan kepada seluruh kaum muslimin ila yaumiddin yang senantiasa berpijak di atas petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang menyembelih binatang bukan karena Allah, atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema ini kita katakan tema yang sangat menarik, yaitu menyembelih binatang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyembelih hewan kurban, ya, menyembelih hewan atau binatang adalah merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya terkandung beragam bentuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah harta, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai atau menyertakan ibadah menyembelih ini dengan ibadah salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keduanya merupakan ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu salat sebaik-baik ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi badan. Kemudian menyembelih, dia adalah sebaik-baik ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla dari sisi harta. Oleh karenanya bagi kita sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa menyembelih hewan atau binatang, kita katakan dia adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merupakan bentuk dari bentuk ibadah harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua. Untuk itu semua jangan sampai ibadah yang demikian mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ternodai atau bahkan salah tujuan. Oleh karena itu di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan agar ibadah yang agung ini dan mulia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ternodai dengan kesyirikan dan juga tidak salah tujuannya. Oleh karenanya yang pertama, berbicara tentang menyembelih hewan atau binatang, maka salah satu hal yang mesti dan harus kita perhatikan di antara unsur pokok dalam menyembelih itu, yang pertama harus diperhatikan saat kita menyembelih itu harus tasmiyah, yaitu penyebutan nama seperti membaca basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tasmiyah yang dimaksud adalah menyebut sebuah nama ketika sedang menyembelih, seperti mengucapkan kalimat basmalah. Karena tasmiyah yang dimaksud di sini adalah kita beristi'anah, meminta pertolongan, bertabaruk kepada nama yang disebut dalam kalimat basmalah, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala. Dan oleh karenanya saat kita ingin menyembelih hewan atau binatang, maka unsur pokok yang pertama dia harus tasmiyah,
menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat basmalah, bismillah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tasmiyah dapat kita rinci sebagai berikut. Yang pertama, tasmiyah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan membaca kalimat basmalah, yaitu bismillah. Ketika kita menyembelih hewan atau binatang, karena itu merupakan sebuah kewajiban. Dengan hanya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala saja ketika kita menyembelih, berarti seseorang ini telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam isti'anah. Karena kita faham bahwasanya menyembelih, ketika kita mengucapkan kalimat basmalah, ini menunjukkan seseorang mentauhidkan Allah dalam isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Sehingga sesembelihan yang kita sembelih, baik hewan maupun binatang itu, sehingga sesembelihannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi halal untuk kita makan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah binatang-binatang yang halal, maksudnya yang halal yang disebut saat menyembelih nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyembelihnya. Kemudian Allah katakan ayat setelahnya, in kuntum bi ayatihi mu'minin. Jika kamu beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, saudaraku, secara jelas Allah memerintahkan kepada kita semua untuk memakan sesembelihan binatang atau hewan saat kita menyebutkan kalimat basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang saat menyembelih dengan menyebut basmalah, ini menunjukkan bahwa seseorang telah mentauhidkan Allah dalam isti'anah dia kepada Allah dan bertabarruk kepada nama yang disebutkan di kalimat basmalah, tentunya lafaz Allah. Dan sehingga hewan atau binatang yang disembelih atas nama Allah, maka dia akan menjadi halal untuk kita makan. Sebagaimana ayat yang kita bacakan di atas, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Maka makanlah di hewan-hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, berbicara tentang tasmiyah, yang pertama kita menjelaskan bahwa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jika kita bertasmiyah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, bertasmiyah tapi dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka menyebutkan selain nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyembelih hewan atau binatang, maka ini jelas hukumnya haram, dan kita katakan bahwa ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam isti'anah. Dan seperti kita menyebutkan nama Rasul, atau seperti kita menyebutkan nama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menyebutkan nama para wali, atau yang lainnya kita sebut. Yang penting selain nama Allah, maka ini disebut dengan peribadatan menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini keharaman. Sesembelihan yang disebut atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan haram untuk kita makan binatang atau sesembelihan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wala ta'kulu. Perhatikan, Allah mengatakan wala ta'kulu, janganlah kalian makan. Apa yang tidak boleh kita makan? Mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, yaitu di makanan, jangan kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyembelihnya. Wa innahu lafisq, sesungguhnya itu merupakan perbuatan suatu kefasikan. Ya, perbuatan yang semacam itu adalah sebuah perbuatan kefasikan. Dan oleh karenanya
di sini kita katakan bahwa menyembelih selain nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Ini menunjukkan bahwa sesembelihan tersebut dengan nama selain Allah dia haram untuk kita makan, dan itu merupakan kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berbicara tentang tasmiyah, di awal kita katakan tasmiyah dengan menyebut nama Allah, kita katakan inilah seseorang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka dia berarti telah mentauhidkan Allah dalam isti'anah dan bertabaruk kepada Allah, dan halal makanannya dan halal sesembelihannya untuk kita makan. Sedangkan menyebut selain nama Allah, kita katakan ini merupakan perbuatan kesyirikan dan haram untuk kita makan sesembelihan sebagaimana firman yang kita maksud di atas. Nah, kemudian berbicara tentang tasmiyah, di sana ada tidak menyebutkan nama siapapun. Tidak menyebutkan nama siapapun. Jika tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala karena sengaja, dia tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala karena sengaja, maka kita katakan sesembelihannya ini menjadi haram untuk kita makan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita baca, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan apabila tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut disebabkan karena faktor lupa, maka hukum sesembelihan tersebut haram untuk dimakan, dan ini menurut pendapat ulama yang menganggap bahwa tasmiyah dalam menyembelih itu adalah rukun dalam menyembelih. Nah, oleh karenanya sahabat akademisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan menyembelih binatang dan kurban, menyembelih binatang atau hewan itu merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan unsur yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tentang masalah tasmiyah, dan perinciannya sudah kita jelaskan dari apa yang sudah kita bahas di atas. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yang harus kita perhatikan saat kita menyembelih binatang atau hewan adalah istilah para ulama adalah al-qasdu, yaitu niat atau tujuannya. Nah, dalam menyembelih, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya aktivitas tersebut diniatkan kepada Allah, diniatkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang pula tidak diniatkan dalam rangka ibadah. Oleh karena itu masalah ini perlu dijelaskan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bicara tentang al-qasdu, niat atau tujuan, pertama, jika sesembelihan ditujukan untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihan seperti ini apabila hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja atau semata, berarti ia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuk sesembelihan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak, seperti kita berkurban, berakikah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, jika sesembelihan ditujukan untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesembelihan seperti ini hukumnya syirik akbar. Karena dia peruntukan, dia niatkan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas syirkun akbar. Kesyirikan yang besar karena telah beribadah kepada selain Allah. Karena kita sepakat bahwa ibadah itu hanya mutlak milik Allah, sedangkan adzabhu itu dia peruntukan kepada selain Allah, maka kita katakan hukumnya inilah syirkun akbar. Kemudian yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk beribadah kepada siapapun. Maka oleh karenanya sesembelihan yang dimaksudkan bukan dalam rangka ibadah, misalnya hanya untuk dimakan atau untuk dijual, maka ini kita katakan boleh dan halal sesembelihannya. Namun dengan syarat tetap disebutkan unsur yang pertama. Apa itu? Menyebut, saat kita menyembelih, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyembelihnya. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan di atas dapat kita kesimpulan bahwa
disembelih atau sesembelihan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan ditujukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan inilah yang disebut dengan seseorang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena dia faham bahwa adzabhu, menyembelih binatang atau hewan, itu merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, kemudian ditujukan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas orang ini telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian yang kedua, kita katakan disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, namun dia tujukan sesembelihan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan bahwa orang ini telah jatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Dia menyebut nama Allah, akan tetapi diperuntukkan tujuan dia berini untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka jelas orang ini jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, sesembelihan yang disebut atas nama Allah Subhanahu wa taala kemudian ditujukan bukan untuk niat beribadah, akan tetapi hanya untuk dia makan, untuk dia jual dan sebagainya, maka kita katakan ini hukumnya boleh. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk kita bisa memahami bahwa menyembelih binatang dan hewan itu, maka suatu hal yang harus diperhatikan dia adalah dua hal. Yang pertama adalah berbicara tentang tasmiyah, maka menyebut nama Allah saat kita menyembelih. Kemudian yang kedua adalah al-qasduh, niatkanlah sesembelihan tersebut untuk kita pertujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya Rabbul Alamin. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini muallif mengambil sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Maka Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya nusuki, sesembelihanku, kehidupanku dan kematianku ini, matiku dan hidupku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat, menyembelih, kehidupan, mati dan kehidupan itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, zat tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itulah aku diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, bukan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama kali menyerahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya inilah ayat yang menjelaskan tentang bahwa menyembelih itu adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi kita untuk tidak menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan keharaman dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mu'alif menghantarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dalil-dalil tentang keharaman dan kesyirikan sesembelihan untuk selain Allah. Inilah dalil yang tadi kita katakan di atas, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah salah satu bukti bahwa ayat Al-Quran menjelaskan tentang keharaman dan kesyirikan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mu'alif katakan dalam kitab ini, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, dan sesembelihan, sembelihlah kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan salat untuk kita tujukan kepada Allah. Allah perintahkan menyembelih, kita pertujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas sekali lagi ayat yang menjelaskan tentang keharaman dan kesyirikan dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah, karena sembelihan itu kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat Nabi, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku tentang 4 perkara. Nabi mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menjelih binatang dengan niat bukan karena Allah.
itu dengan niat selain Allah Subhanahu wa taala. La'anallah man la'ana walidai, dan Allah akan melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhditsan, dan Allah akan melaknat orang-orang yang melindungi, yaitu muhdits. Kemudian la'anallah man ghayyara minal ardh, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah dengan menggesernya. Maka ini merupakan salah satu tipe manusia yang akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari 4 tipe ini, yang Rasulullah sebutkan yang pertama, orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala di hadis yang mulia ini adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahwa dalil hadis Rasulullah tentang keharaman dan kesyirikan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sering melihat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Tariq ibn Shihab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, mengkisahkan tentang sebuah hadisnya, Nabi mengatakan, dakhalal jannata rajulun fi dhubabin. Ada seseorang masuk surga karena sebab seekor lalat. Dan ini masyhur hadisnya. Dakhalal jannata rajulun fi dhubab. Ada seseorang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dhubab. Dan juga ada seseorang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala karena seekor lalat. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, bagaimana, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana peristiwa tersebut? Seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena seekor lalat, dan seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya oleh karena seekor lalat. Maka Nabi mengatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Dikisahkan ada 2 orang laki-laki yang melintasi sebuah kaum, yang kaum tersebut mengagung-agungkan menyembah patung. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an, dan tidak boleh seseorang untuk melintasi daerah atau kaum tersebut sampai seseorang itu mempersembahkan sesuatu untuk si patung tersebut. Faqalu li ahdihima, kemudian kaum itu berkata kepada salah seorang yang 2 orang yang melintasi kaum tersebut, dia mengatakan, qarrib, persembahkanlah. Maka salah seorang di antara kedua orang tersebut mengatakan, laisa inni syai'un uqarrib. Tidak ada sesuatu yang bisa aku untuk persembahkan. Maka qalu lahu, kemudian kaum tersebut berkata kepada salah satu orang tersebut, mengatakan, qarrib wala dhubaban. Persembahkan meskipun itu seekor lalat. Faqarraba dhubaban faqalu sabilahu fadakhala an-nar. Sehingga pun seseorang tersebut menyembelih, mempersembahkan seekor lalat, kemudian kaum itu pun terus membiarkan dia melintasi daerah tersebut atau kaum tersebut, maka Nabi mengatakan fadakhalan nar. Kemudian Allah, dengan sebab ini Allah hantarkan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lil akhar, dan kaum yang lain mengatakan kepada salah satu di antara kedua orang tersebut, qarrib, persembahkanlah. Faqala, kemudian seseorang itu mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Tidaklah aku mempersembahkan sesuatu apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu. Akhirnya pun kaum itu menebas, motong leher seseorang tersebut, fadakhalal jannah. Akhirnya mati, kemudian Allah katakan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara seseorang mempersembahkan seekor lalat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hantarkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan kesyirikan. Saudaraku kaum muslimin, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di sini kita memahami bahwa menyembelih dia merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di antara keagungan ibadah menyembelih binatang atau hewan ini, oleh karenanya tidak kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, yang menjadi patokan saat kita ingin menyembelih hewan atau binatang, maka yang pertama unsur yang harus kita perhatikan adalah dia harus tasmiyah, membaca basmalah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin beristi'anah dengan Allah dan bertabaruk dengan nama yang disebut dengan kalimat al-basmalah, itu kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-qasdu,
yaitu niat dan tujuannya adalah untuk kita mendekatkan diri, kita peruntukkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Dan disebut salah satu firman Allah mengatakan, sesungguhnya sesembilan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini ayat menjelaskan kepada kita semua, dan ayat-ayat yang sebelumnya kita bacakan dan hadis-hadis Rasulullah yang kita jelaskan, ini merupakan dalil-dalil tentang keharaman dan kesyirikan dalam menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.